Kisah tentang karangan anak perempuan saya yang dirobek oleh wali kelasnya tepat di depan kelas karena menganggap anak saya terbiasa berbohong. Guru itu membentak dan memanggil saya untuk datang. Ketika saya muncul dalam balutan, seragam dinas kepolisian, begitu melihat tanda pangkat di pundak saya, seluruh sekolah seketika terdiam kaget. Mari ikuti kisah selengkapnya. Ruang kerja unit reserse kriminal. Reskrim pada hari-hari di akhir bulan selalu sibuk dan berantakan. Di meja kerja saya, puluhan tumpuk berkas kasus saling bertindihan, diselingi gelas-gelas es teh manis yang esnya sudah lama mencair, dan beberapa potong roti sisa semalam. Saya sedang memusatkan seluruh konsentrasi untuk menyelesaikan laporan operasi khusus yang sangat menentukan. 2 hari 2 malam, terus-menerus turun ke jalan, menyamar dengan berbagai macam peran demi mengintai komplotan penjahat telah menguras habis tenaga seorang pria yang usianya sudah menginjak kepala 4. Kedua rongga mata saya cekung, pikiran tegang bak dawai gitar. Namun, tanggung jawab sebagai perwira polisi di garis depan tidak mengizinkan saya untuk memejamkan mata ketika pekerjaan belum tuntas. Tepat saat saya sedang menunduk, merampungkan baris-baris terakhir, suara dering telepon meja memecah kesunyian. Ruang piket. Saya menjangkau gagang telepon dan menempelkannya ke telinga dengan rasa lelah yang senantiasa menemani. Dari ujung telepon, terdengar suara wanita yang melengking, ketus, dan sangat angkuh. Wanita itu tidak repot-repot mengucapkan salam atau menyapa dengan sopan, melainkan langsung menyemburkan kata-kata kasar ke telinga saya. Anda ini bapaknya Ayu, kan? Singkirkan semua pekerjaan Anda dan datang ke sekolah sekarang juga. Anak perempuan Anda punya masalah moral yang sangat buruk, sangat memengaruhi kedisiplinan dan nama baik kelas. Pihak sekolah tidak bisa menoleransi murid dengan tabiat seperti ini. Jantung saya tiba-tiba terasa sesak, kertas laporan di tangan jatuh ke atas meja. Rangkaian pikiran buruk berkelebat di benak saya bagaikan kilat. Ayu adalah putri semata wayang saya. Tahun ini usianya baru 9 tahun, duduk di bangku kelas 4 SD. Sejak ibunya meninggal karena penyakit keras, Ayu menjadi satu-satunya sandaran batin bagi saya untuk terus hidup dan berjuang. Ia, sejatinya anak yang penurut dan sangat pengertian, tapi memiliki sifat pemalu, sensitif, dan sangat mudah terluka. Anak yang selalu takut merepotkan orang lain seperti Ayu, kesalahan fatal apa yang bisa ia perbuat hingga dicap punya masalah moral yang buruk? Saya berusaha menjaga ketenangan dan menjawab dengan nada sedatar mungkin. Iya, saya Budi, ayah Ayu. Tolong beritahu saya, Bu Guru, apa yang sebenarnya dilakukan anak saya? Apakah dia berkelahi atau melukai temannya? Terdengar dengusan dingin dari ujung telepon, nada bicaranya semakin sinis dan merendahkan. Itu adalah Ibu Rina, wali kelas putri saya. Anda datang saja kemari dan lihat sendiri kelakuan anak Anda. Masih kecil, sudah berani membohongi guru dan teman-temannya. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan lewat telepon. Anda sebaiknya segera menampakkan batang hidung Anda di sini untuk menyelesaikannya, kalau tidak saya akan mengusir anak Anda dari kelas. Saya tidak sudi mendidik murid yang penuh tipu muslihat seperti itu. Panggilan diputus secara sepihak. Bunyi tutut yang berdengung di telinga, membuat perut saya terasa panas seperti terbakar. Tuduhan wali kelas itu ibarat pisau yang menusuk langsung ke ulu hati seorang ayah tunggal. Saya sangat mengenal putri saya. Ayu pantang berkata bohong. Sejak kecil, ia telah saya didik dengan keras tentang kejujuran dan harga diri. Pasti ada kesalahpahaman yang sangat besar di sini. Rasa takut kalau anak saya celaka, dirundung teman, atau sedang menanggung ketidakadilan membuat saya tak bisa duduk diam sedetik pun lagi. Saya bergegas, berdiri, merapikan tumpukan berkas seadanya, memasukkannya ke laci dan menguncinya. Pikiran saya saat ini hanya dipenuhi wajah kecil Ayu. Anak itu sudah yatim sejak dini, kurang belayan kasih sayang seorang ibu, dan seringkali harus kesepian di rumah malam-malam saat ayahnya pergi bertugas. Jika hari ini, ia harus menerima pukulan batin di lingkungan sekolahnya, saya tak tahu seberapa dalam luka di jiwa rapuhnya itu. Apapun yang terjadi, saya harus ada di sana untuk melindungi putri saya. Keluarga kami hidup sebatang kara, istri saya meninggal tepat 3 tahun lalu karena penyakit parah. Selama masa perawatannya di rumah sakit, semua harta, benda kami ludes terjual. Di hari istri saya menghembuskan napas terakhir, ia menggenggam erat tangan saya, berpesan agar saya menyayangi dan menutupi kekurangan kasih sayang untuk Ayu, agar anak itu tidak merasa rendah diri di depan teman-temannya. Saya menahan air mata, berjanji pada istri saya untuk membesarkan anak kami dengan baik. 3 tahun berlalu, saya merangkap peran ayah sekaligus ibu, mencurahkan seluruh cinta untuk putri kecilku. Karakteristik pekerjaan sebagai anggota reserse membuat saya sering tidak pulang. Namun,
Tak peduli seberapa lelahnya atau harus pulang larut malam, saya tak pernah lupa mampir ke warung kecil di ujung gang untuk membelikan putri saya permen lollipop rasa stroberi, seharga Rp2.000. Saat bangun pagi dan melihat permen itu di meja belajarnya, ia akan tahu bahwa tadi malam ayahnya sudah pulang dengan selamat. Bagi kami berdua, kebahagiaan terkadang sesederhana dan sekecil itu. Saya berlari langsung ke ruangan komandan, dengan tergesa-gesa menjelaskan situasi dan meminta izin keluar sebentar untuk pergi ke sekolah. Sang komandan, melihat kepanikan saya, menepuk pundak memberi semangat, lalu menyuruh saya segera pergi. Saat itulah saya baru sadar bahwa saya masih mengenakan pakaian preman lusuh yang saya gunakan untuk menyamar selama 2 hari bertugas di lapangan. Itu adalah kaos kusam, jaket kotor yang dipenuhi debu jalanan, noda oli motor, dan bau keringat yang menyengat, serta celana jeans usang yang robek di beberapa bagian. Sepatu kanvas di kaki saya juga berlumuran lumpur. Penampilan saya saat ini tak ada bedanya dengan kuli bangunan atau kuli panggul yang kelelahan. Tapi, waktu tidak mengizinkan saya untuk berganti pakaian atau merapikan diri. Keselamatan dan kehormatan putri saya jauh lebih penting dari penampilan luar apapun. Saya berlari ke halaman kantor, melompat ke atas motor bebek tua saya, menyalakan mesin, dan melesat pergi. Jalanan ibu kota Jakarta di siang menjelang sore itu sangat padat dan berdebu. Saya meliuk-liuk di antara deretan kendaraan yang mengular. Pikiran hanya tertuju pada SD Pelita Bangsa. Hembusan angin kencang tak mampu meredakan kegelisahan di dada. Saya bertanya-tanya, anak 9 tahun bisa menipu siapa? Ayu selalu berpakaian sederhana, memakai alat tulis murah, tak pernah ikut-ikutan tren temannya. Ia selalu bangga dengan pekerjaan saya, meski saya belum pernah menceritakan secara rinci tentang bahaya profesi ini. Saya hanya memberitahunya bahwa ayahnya bekerja melindungi orang baik. Apakah karena kondisi ekonomi kami yang serba pas-pasan sehingga ia diejek? Teman-temannya lalu memicu reaksi negatif? Ribuan pertanyaan tanpa jawaban terus menghantui pikiran sang ayah. Setelah berkendara sekitar 15 menit, gerbang SD Pelita Bangsa yang megah tampak di depan mata. Ini adalah sekolah unggulan di kawasan ini, fasilitasnya sangat bagus, dan mayoritas siswanya berasal dari keluarga kaya. Saya menstandarkan motor di trotoar, berlari terburu-buru menuju gerbang utama. Melihat penampilan saya yang acak-acakan, kotor, dan kusam, Pak Satpam langsung merentangkan tangan untuk mengadang, tatapannya penuh selidik dan kecurigaan. "Hei, Bapak mau kemana asal masuk saja jam segini? Lagi jam pelajaran, wali, murid tidak boleh masuk." Melihat tampang Bapak, benar wali murid atau bukan? Ini, jangan-jangan komplotan maling? Saya berhenti, menatap lurus ke mata Pak Satpam, dan bersuara lantang serta tegas. "Selamat siang Pak, saya wali murid dari Ayu kelas 4B, wali kelasnya, Ibu Rina, baru saja menelepon dan menyuruh saya datang ke sekolah sekarang juga, karena ada masalah mendesak. Bapak silakan telepon Ibu Rina untuk memastikan. Saya tidak punya waktu untuk berdebat. Tolong izinkan saya masuk." Mendengar nada bicara saya yang tegas dan berwibawa, Pak Satpam tampak sedikit segan. Ia mundur selangkah dan memberi jalan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, saya melangkah lebar memasuki area kelas. Semakin dekat dengan lorong lantai 2, tempat kelas Ayu berada, detak jantung saya semakin kencang. Suasana sekolah saat jam istirahat sangat bising. Murid-murid berhamburan keluar kelas, berlarian dan bermain di sepanjang lorong. Kehadiran seorang pria dengan pakaian kuli yang kusam dan berlumuran noda oli membuat banyak murid dan beberapa guru yang lewat menoleh keheranan. Saya benar-benar tampak asing di lingkungan yang bersih dan elit ini, tapi saya tidak peduli. Mata saya menyapu sekitar mencari sosok yang sangat saya kenal. Begitu tiba di ujung tangga lantai 2, sebuah pemandangan menghantam mata saya, hingga langkah saya terhenti. Jantung saya seakan diremas. Di sudut lorong, tepat di depan pintu kelas yang ramai dilewati orang, Ayu berdiri menghadap tembok keramik. Tubuh anak itu meringkuk seperti burung kecil yang terkena panah. Kedua bahu kecilnya bergetar hebat mengikuti isak tangisnya. Air matanya bercucuran, membasahi seluruh wajahnya, tapi ia tidak berani menangis bersuara, hanya menggigit bibir kuat-kuat menahan pedih. Itu adalah pemandangan paling menyayat hati yang bisa disaksikan seorang ayah. Berdiri bertolak pinggang tepat di belakangnya adalah Ibu Rina. Ia mengenakan gaun bermerek yang mencolok, wajahnya dirias tebal dengan lipstik menyala. Di kakinya terpasang sepatu hak tinggi runcing. Dari sosoknya terpancar aura angkuh dan merendahkan, sama sekali tidak mencerminkan kesederhanaan seorang pendidik. Ia terus melontarkan kata-kata makian kasar kepada anak 9 tahun itu, tak peduli ada sekian banyak mata murid dari kelas lain yang menonton dan menunjuk-nunjuk. "Nangis buat apa? Dasar watak jelek, masih kecil sudah tukang tipu."
Bawa-bawa kelakuan buruk dari keluarga gembelmu itu dan bikin kotor kelas. Hari ini saya harus hukum kamu supaya tobat dari kebiasaan bohongmu itu. Saya melangkah cepat. Darah saya mendidih mendengar kata-kata kejam yang sangat tak pantas diucapkan oleh seorang yang menyebut dirinya guru. Mendengar langkah, kaki yang berat, Bu Rina menoleh. Saat melihat saya dalam balutan pakaian kuli, kasar yang kotor, matanya jelas-jelas memancarkan rasa jijik. Ia memutar bola matanya, memindai saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, terdiam beberapa detik melihat jaket butut dan sepatu kanvas tipis saya, lalu menyeringai sinis. Bapak ini ayahnya Ayu, kan? Lihat itu kelakuan anak Bapak di kelas saya. Keluarga Bapak mendidik anak macam apa sampai dia punya tabiat pembohong seperti itu? Mendengar suara saya, Ayu tersentak dan menoleh. Saat melihat ayahnya, matanya berbinar memancarkan permintaan tolong, namun ia buru-buru menunduk karena malu dan ketakutan. Ia terisak memanggil Bapak dengan suara tertahan di tenggorokan. Saat itulah saya baru menyadari dengan perih bahwa di tangan kecilnya yang gemetar, ia memegang buku tugas karangan bahasa Indonesia. Itu adalah buku yang baru semalam saya sampulkan dengan plastik bening dan saya tempeli stiker nama baru. Namun kini, buku itu telah dirobek seseorang menjadi dua bagian, lecek, dan hancur. Saya menahan amarah yang siap meledak, mendekati putri saya. Saya meletakkan tangan di pundaknya yang bergetar, menenangkannya. Tidak apa-apa nak. Ada, Bapak di sini. Beritahu Bapak apa yang terjadi, kenapa bukumu sampai begini? Sebelum Ayu sempat menjawab, Ibu Rina sudah menyela dengan suara lantang dan penuh permusuhan. Bapak tidak perlu tanya dia, biar saya yang jelaskan. Tugas karangan hari ini adalah mendeskripsikan ayah. Bapak lihat sendiri apa yang anak Bapak tulis. Dia mengarang cerita halu, menciptakan sosok ayah hebat yang memakai seragam pelindung masyarakat, pahlawan pembela kebenaran, untuk menutupi latar belakang keluarga kalian yang rendahan. Anak miskin kok gengsi, bohong, tanpa malu demi menipu gurunya. Saya hukum dia berdiri di sini, paksa dia tulis ulang karangan yang menceritakan fakta sebenarnya tentang pekerjaan bapaknya. Yang kuli rendahan, baru saya izinkan dia masuk kelas. Kalau tidak, nilai kepribadiannya saya turunkan, dan saya laporkan ke kepala sekolah, supaya dia dikeluarkan. Tiap kata yang dimuntahkan Ibu Rina bagaikan panah beracun. Kesombongannya, pola pikirnya yang mendewakan harta dan merendahkan kemiskinan, serta sifatnya yang menilai orang dari penampilan luar, terpampang begitu nyata. Ia begitu yakin bahwa dengan penampilan saya saat ini, saya tak lebih dari seorang kuli panggul di kasta terbawah masyarakat, dan karangan Ayu adalah hasil dari kebohongan yang memalukan. Ia sedang menggunakan kekuasaannya sebagai guru untuk menginjak-injak harga diri anak saya, merampas haknya untuk bangga pada ayahnya sendiri. Saya mengabaikan sepenuhnya makian jahat yang keluar dari mulut wanita di depan saya itu. Seluruh perhatian saya kini hanya tertuju pada Ayu. Saya berjongkok, perlahan di lantai lorong, menyamakan pandangan saya dengan wajah putri saya, yang banjir air mata. Kedua tangan kecilnya masih mencengkeram erat sobekan kertas yang hancur itu, berpegangan pada kertas itu seolah itu adalah pelampung penyelamat terakhir di tengah lautan orang asing. Saya mengulurkan tangan saya yang kapalan, dengan lembut mengambil buku itu dari tangannya. Rasa perih bergejolak di dada seorang ayah. Padahal baru semalam, di bawah cahaya lampu kuning kamar kos, kami berdua duduk berdampingan di meja, belajar, meratakan setiap lipatan sampul plastik pelindungnya. Saya menuliskan sendiri nama anak saya di label buku yang baru, diam-diam berharap buku ini akan mencatat pelajaran bermakna dalam perjalanan kedewasaan Ayu. Namun kini, hasil dari kasih sayang itu dirobek paksa dengan brutal dan kejam. Bekas robekan bergerigi memotong garis-garis tulisan tinta ungu yang ditulis dengan sangat rapi. Di atas kertas putih bersih itu, beberapa tetes air mata, asin Ayu telah jatuh dan merusak tinta tulisan anak SD itu. Saya meletakkan kedua potongan buku di atas lutut, menyatukannya perlahan untuk membaca karangan anak usia 9 tahun itu. Tidak muluk-muluk, tidak puitis, tapi begitu jujur, hingga menyentuh dasar hati saya yang terdalam. Di halaman yang robek itu, tulisan bulat Ayu terlihat jelas, tugas, deskripsikan tentang ayahmu. Hasil. Bapakku tidak seperti bapak, teman-teman di kelas. Bapakku tidak memakai jas mewah, juga tidak menyetir mobil mahal saat mengantarku ke sekolah setiap pagi. Bapakku adalah pria yang sering pulang kerja sangat larut. Saat sampai di rumah, Bapak selalu membawa bau keringat pekerja keras dan dipenuhi debu jalanan. Saat itu Bapak terlihat sangat lelah, mata Bapak berkantung hitam karena kurang tidur. Tapi Bapak adalah orang paling hebat di dunia ini.
Sesibuk atau secapek apapun, setiap pulang kerja, Bapak pasti mampir ke warung di depan gang untuk membelikanku permen lollipop, rasa stroberi. Saat aku bangun di pagi hari, melihat permen itu di meja belajar, aku tahu tadi malam Bapak sudah pulang ke rumah dengan selamat. Permen lollipop, itu sama manisnya dengan cinta Bapak untukku. Teman-teman di kelas sering pamer bapaknya kerja jadi direktur atau dokter, tapi aku selalu bangga pada bapakku. Karena aku tahu sebuah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Di dalam lemari pakaian di rumah kami, Bapak menyimpan sebuah seragam polisi kebanggaan, di pundaknya ada tanda pangkat bintang. Bapakku sebenarnya adalah pahlawan. Setiap malam saat orang-orang tertidur, pulas, Bapak memakai seragam itu dan diam-diam pergi meninggalkan rumah untuk menangkap orang jahat, menjaga kedamaian untuk semua orang. Bapakku adalah polisi yang pemberani. Aku berharap saat besar nanti, aku juga bisa jadi pemberani, melindungi orang lain seperti Bapak. Membaca baris terakhir itu, sudut mata saya seketika memanas. Tenggorokan saya tercekat oleh emosi yang meluap dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Putri, kecil saya sama sekali tidak meremehkan kemiskinan luar kami. Juga tidak merasa malu dengan penampilan kotor bapaknya setiap hari. Sebaliknya, melalui kacamata polos dan sucinya, anak ini memahami semua pengorbanan diam-diam saya. Permen lollipop murah seharga Rp2.000 bagi orang lain hanyalah jajanan biasa, tapi bagi Ayu, itu adalah bukti keselamatan bapaknya, harta tak ternilai yang mengikat ikatan batin kami. Anak ini mampu menembus lapisan luar penyamaran saya yang penuh debu untuk mengenali sosok bayangkara negara yang selalu saya sembunyikan. Saya mengangkat wajah, sangat bertolak belakang dengan jiwa suci putri saya. Di depan sana ada wajah penuh riasan tebal yang berkerut karena keangkuhan seorang Ibu Rina. Ia menyandang gelar guru, pembimbing jiwa muridnya, tapi matanya dibutakan oleh materi dan prasangka sosial. Ia hanya melihat jaket butut saya, kekurangan, materi keluarga saya, lalu dengan sendirinya merasa berhak menghakimi dan merampas kebanggaan wajar seorang anak. Kebodohan dan kekejamannya telah mengubah karangan yang penuh cinta menjadi alat untuk menghina muridnya sendiri. Suasana di luar lorong kini menjadi sangat tegang. Di sekitar kami, suara, bisik-bisik orang tua dan murid dari kelas lain semakin keras. Beberapa orang menunjuk-nunjuk pakaian kulis saya yang bernoda, tatapan mereka memperlihatkan curiga bercampur iba. Ibu Rina, melihat saya hanya diam terpaku menatap kertas robek itu, mulai kehilangan kesabaran. Ia mengangkat dagu, melanjutkan serangannya kepada kami, berdua dengan nada melengking. Bisu Anda, sudah baca dan baru sadar betapa memalukannya ajaran keluarga Anda yang tukang tipu ini? Coba lihat diri Anda, sendiri, baju compang-camping, badan kotor bau. Kalau Anda memang kuli panggul, atau kuli bangunan ya akui saja, ngapain ajari anak sembunyikan identitas? Sudah, miskin tapi gengsi tinggi, ngarang-ngarang cerita jadi pahlawan kepolisian, segala buat pamer ke orang. Kelas ini tempat membina anak-anak jujur, bukan tempat sampah buat anak Anda menebar kebiasaan buruk. Mendengar gurunya memaki-maki ayahnya, Ayu tak bisa menahan diri lagi. Meskipun wajah kecilnya masih basah oleh air mata dan pundaknya masih gemetar ketakutan, anak itu dengan berani melangkah maju, berdiri menghalangi di depan saya untuk melindungi ayahnya. Ia mengangkat wajahnya dengan bangga, menatap teguh ke arah Ibu Rina, dan berkata lantang, "Ibu guru, saya tidak bohong. Karangan yang saya tulis semuanya kebenaran tentang bapak saya. Bapak saya itu polisi yang melindungi orang-orang, saya tidak izinkan ibu menjelek-jelekan bapak saya." Perlawanan tiba-tiba dari Ayu membuat Bu Rina terpaku beberapa detik. Namun, segera setelahnya, kemarahannya meledak karena merasa dipermalukan oleh seorang murid di depan umum, hingga ia kehilangan akal sehatnya. Wajahnya memerah padam, tangannya diangkat tinggi-tinggi ke udara, seolah hendak mendaratkan tamparan ke wajah polos Ayu. "Berani kamu melawan ya? Saya beritahu kamu, anak kepala batu, sepertimu akan saya keluarkan dari sekolah." Tepat pada detik tangan wanita itu mengayun turun, saya langsung berdiri, menangkis kuat tangannya jauh dari Ayu. Gerakan saya tegas dan cepat, membawa tenaga dari seseorang yang terlatih bela diri secara profesional. Dorongan itu membuat Bu Rina terhuyung ke belakang, nyaris jatuh karena sepatu hak tingginya kehilangan keseimbangan. Ia panik, mencengkeram erat kusen jendela. Matanya terbelalak menatap saya, mulutnya tak bisa berkata-kata. Insting seorang reserse yang bertahun-tahun bergelut di medan berbahaya memberitahu saya bahwa ini bukanlah saat yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Saya menahan diri untuk tidak mengungkap identitas asli saya detik ini, juga agar perempuan angkuh ini bungkam. Pasalnya, jika saya membuat keributan dan mengubah lorong sekolah menjadi pasar tontonan, yang akan menderita pukulan psikologis terberat adalah Ayu.
Anak ini sudah cukup menderita dari kata-kata, hinaan dan tatapan menelanjangi dari orang-orang di sekitar. Saya tak bisa membiarkan putri saya terus berada di tengah badai gosip. Tugas tertinggi seorang ayah saat ini bukanlah berdebat siapa yang benar dan salah lewat mulut, melainkan segera membawa anaknya keluar dari lingkungan beracun ini. Saya mengumpulkan sobekan buku itu ke dalam genggaman, menggenggamnya erat sebagai bukti telak rusaknya moral orang di depan saya ini. Saya menatap lurus ke mata Bu Rina. Tatapan mata saya yang dingin dan tajam membuat wanita itu secara refleks bergidik dan mengalihkan pandangan. Dengan suara berat, namun mengandung tekanan yang luar biasa, saya berkata, "Hari ini, kondisi mental anak saya sedang tidak baik. Saya minta izin untuk membawanya pulang istirahat. Mengenai karangan ini, entah benar atau salah, besok saya akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk Anda dan seluruh sekolah ini." Setelah berkata demikian, saya tidak peduli lagi pada reaksi wanita itu atau bisikan di sekeliling. Saya membungkuk, menggenggam lembut tangan kecil Ayu yang dingin. "Kita pulang, Nak. Bapak antar kamu pulang." Bu Rina yang berdiri di belakang tampaknya sudah sedikit menguasai diri, mengira bahwa kelapangan dada saya adalah tanda kepengecutan dan kekalahan. Ia tertawa, meremehkan, nada suaranya penuh kemenangan meneriaki punggung kami. "Bawa saja, dia pulang dan didik ulang. Ingat, tulis ulang karangan itu sesuai dengan nasib. Rendahan Anda, baru Anda boleh tunjukkan muka ke kelas. Kalau tidak, di rumah saja selamanya biar saya tidak perlu lihat mukanya." Saya berjalan dengan langkah tegap menuntun anak saya di sepanjang lorong. Mengabaikan tatapan merendahkan dari orang-orang yang tidak tahu menahu, punggung saya tetap tegak, menjadi pelindung dari segala badai di belakang sana. Untuk malaikat kecil saya, jalanan Jakarta pada jam pulang kerja macet total. Deretan kendaraan merayap, sedikit demi sedikit. Asap knalpot motor dan mobil bercampur dengan debu jalanan, membuat udara terasa sesak. Di atas motor bebek tua, kami berdua diam-diam, menyelinap di antara kerumunan yang bising. Ayu duduk di belakang, melingkarkan kedua lengannya erat-erat memeluk pinggang saya. Ia menempelkan pipi kecilnya yang masih basah air mata ke punggung saya, yang lebar dan berbau keringat. Detak jantung anak itu berdegup kencang, menembus lapisan kemeja kaku, mengingatkan saya pada ketidakadilan yang baru saja dialaminya. Perjalanan dari sekolah ke rumah terasa tanpa akhir. Tidak ada yang saling bicara, tapi keheningan itu menyimpan ribuan emosi dari dua jiwa yang saling bersandar. Setibanya di kamar kos kecil kami yang tak asing, saya memarkirkan motor, lalu hati-hati menggendong Ayu turun. Kamar ini sepi tanpa kehadiran seorang ibu, namun selalu saya jaga kebersihannya. Ini adalah sarang teraman yang melindungi kami berdua dari badai di luar sana. Saya membawa anak saya ke kamar mandi, menyiapkan baskom air hangat, lalu mengambil handuk lembut untuk membersihkan sisa air mata yang sudah mengering di pipinya. Wajah Ayu memerah karena terlalu banyak menangis, matanya membengkak, terlihat sangat menyedihkan. Saya menuntunnya keluar, menyuruhnya duduk di pinggir kasur kecil, menuangkan segelas air hangat untuknya, lalu duduk berhadapan. Saya mengelus rambut, selembut sutranya, berusaha menyalurkan rasa hangat dan damai. "Ayu, kamu takut, tidak? Kasih tahu Bapak, kenapa kamu menulis hal-hal itu di tugas karanganmu?" Ayu memegang gelas dengan kedua tangan, meminum seteguk, lalu menatap saya dengan mata bulatnya. Suaranya jernih, sama sekali tidak ada keraguan atau penyesalan. "Bapak, aku benar kan, Pak? Tadi pagi Ibu Rina memuji karangan Kevin, sangat bagus. Ibu bilang Kevin nulisnya jujur karena menceritakan bapaknya pakai jas, nyetir mobil mewah, dan membawanya makan di restoran mahal. Teman-teman di kelas semua kagum sama Kevin. Aku tidak suka itu. Aku ingin kasih tahu, teman-teman, walaupun bapakku tidak punya mobil, walaupun bapakku suka pakai baju kotor dan penuh tanah, tapi bapakku orang paling hebat di dunia. Bapak itu, polisi yang nangkap orang jahat. Aku pernah diam-diam lihat seragam polisi Bapak disimpan di lemari. Aku sangat bangga sama Bapak. Kenapa Ibu Rina bilang aku pembohong? Kenapa Ibu merobek bukuku, Pak?" Kata-kata polos namun tajam dari Ayu membuat hati saya seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Ternyata di balik sifat pemalunya sehari-hari, putri saya memiliki harga diri yang sangat kuat dan cinta yang tak terhingga kepada ayahnya. Ia ingin menggunakan karangannya sebagai bentuk perlawanan terhadap standar materi dangkal di kelasnya, untuk menegaskan posisi ayah yang tak tergantikan di hatinya. Namun ketidakadilan orang dewasa telah menyiramkan air es ke atas semangat api itu. Saya menariknya ke pelukan saya, memeluk erat tubuh kecilnya. Saya menghirup dalam-dalam wangi sabun bayi dari rambutnya, merasakan kepercayaan mutlak yang ia berikan pada saya. "Anak Bapak hebat. Kamu sama sekali tidak salah. Karanganmu adalah karangan paling bagus, paling hebat yang pernah Bapak baca. Bu Rina yang salah karena menilai kamu dari penampilan luar Bapak.
Di luar sana, banyak orang seperti gurumu itu. Mereka suka menilai harga diri seseorang dari baju yang dipakai, mobil yang dikendarai, atau jumlah uang di dompet. Tapi kita, berdua hidup tidak perlu mengejar hal-hal semu itu. Kita hanya perlu hidup, tegak, tidak malu pada hati nurani kita sendiri. Saya melepaskan pelukannya, menempelkan kedua telapak tangan saya yang lebar di bahunya, menatap langsung ke matanya yang jernih, dan mengucapkan sumpah paling serius dari seorang ayah. Ayu, dengarkan Bapak. Malam ini kamu makan yang kenyang, tidur yang nyenyak. Besok semuanya akan berbeda. Bapak janji padamu, besok Bapak akan kembali ke sekolah. Bapak akan kasih tahu semua guru, semua teman-temanmu, bahwa karangan yang kamu tulis adalah kebenaran mutlak. Bapak tidak akan biarkan siapapun, termasuk wali kelasmu, punya hak untuk menindas atau menghina anak perempuan Bapak sekali lagi. Bapak akan mengembalikan kehormatanmu. Mendengar kata-kata teguh saya, mata Ayu berbinar penuh harapan. Senyum manis mekar di bibirnya, menghalau awan mendung dari sore yang buruk. Ia melingkarkan lengan di leher saya, menyandarkan kepalanya di dada saya dengan manja. Malam itu, di bawah cahaya lampu kuning, kami berdua makan malam berlauk sayur rebus dan sedikit daging sapi lada hitam dengan penuh tawa. Hati seorang ayah dalam diri saya telah membuat keputusan sekeras baja. Pertempuran ini bukan hanya untuk Ayu, tetapi juga pertempuran melawan kebobrokan moral di dunia pendidikan, di mana benih-benih jiwa yang masih muda diracuni oleh pemikiran yang memuja kekayaan dan menghina kemiskinan. Keesokan paginya, Jakarta menyambut saya dengan udara sejuk khas musim kemarau. Sinar mentari pagi menembus dedaunan pohon mahoni di sepanjang jalan. Saya bangun sangat pagi, lebih pagi dari biasanya. Berbeda dengan rutinitas harian di mana saya tergesa-gesa memakai pakaian kuli untuk pergi menyamar. Hari ini saya punya misi yang tak kalah penting untuk diselesaikan. Saya harus menjadi benteng paling kokoh untuk melindungi harga diri putri saya. Saya berjalan ke sudut kamar, tempat sebuah lemari kayu lapis tua diletakkan. Saya mengambil gantungan kunci yang selalu saya bawa, lalu memasukkan anak kunci ke laci paling bawah. Tempat yang selalu saya kunci rapat dan melarang Ayu membukanya. Suara klik kunci terbuka terdengar tajam. Saya menarik laci itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kotak karton persegi yang dijaga sangat hati-hati dengan plastik anti lembab. Saya mengangkat kotak itu keluar dengan lembut, meletakkannya di atas kasur, lalu membuka tutupnya. Di dalamnya adalah seragam PDH, pakaian dinas harian Polri. Kain warna coklat khas kepolisian itu masih tampak baru, tanpa ada satu pun kerutan. Kerah kemejanya disetrika kaku dan rapi. Sudah sangat lama, karena tuntutan kerahasiaan identitas pekerjaan intel dan reserse, saya jarang sekali berkesempatan mengenakan seragam kebanggaan ini. Saya dengan hati-hati mengangkat kemeja itu, memulai persiapan yang sangat teliti. Saya merapikan setiap lipatan di lengan kemeja. Kemudian saya membuka kotak kecil di sampingnya, mengambil papan nama biru berles emas yang terukir, jelas nama dan nomor NRP saya. Saya memasang papan nama itu di dada kemeja. Terakhir, dan yang paling penting, saya mengambil sepasang tanda pangkat perwira, dengan warna merah dan lis emas yang bersinar. Di atas pangkat itu tersemat lambang bunga melati yang menunjukkan pangkat perwira menengah. Saya dengan tegas memasangnya di kedua pundak. Tidak butuh medali penghargaan, cukup dengan seragam dinas ini dan tanda pangkat. Perwira tinggi sudah memberikan bobot yang luar biasa. Kekuatan simbolis ini bukan dipakai untuk pamer, melainkan bukti dedikasi tanpa lelah seorang abdi negara terhadap hukum dan masyarakat. Saya berganti pakaian. Setelah kancing terakhir dipasang, sabuk kulit besar berwarna hitam ditarik kencang. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar. Pria yang terpantul di cermin saat ini bukanlah kuli berlumur kotoran atau kuli panggul miskin seperti yang dideskripsikan Bu Rina. Sebagai gantinya, berdirilah seorang perwira polisi yang gagah dan penuh wibawa. Seragam coklat ketat, membungkus tubuh kekar, memancarkan tekanan tak kasat mata yang tajam dan berkuasa. Saya mengambil topi pet polisi berlambang Tribrata, memakainya dengan rapi di kepala. Sepatu kulit hitam di kaki juga telah disemir mengkilap, menggantikan sepatu kanvas usang kemarin. Setelah selesai merapikan diri, saya melangkah ke meja depan. Di sana, buku tugas karangan Ayu sudah saya tempel kembali semalam dengan sangat hati-hati. Menggunakan selotip bening, bagian yang robek telah disambung dengan rapi, menjaga untaian tulisan anak saya tetap utuh. Saya mengangkat buku itu, menyimpannya rapi di dalam tas kerja kulit berwarna hitam. Semuanya sudah siap. Hari ini saya akan membuka kartu as. Saya akan menggunakan identitas asli saya untuk menghancurkan keangkuhan, menghancurkan pola pikir gila harta yang menodai lingkungan pendidikan SD Pelita Bangsa. Saya membuka pintu, keluar menyambut taksi Bluebird yang sudah saya pesan. Menunggu di depan gang. Mobil itu melaju perlahan menuju sekolah,
membawa amarah. Bisu seorang ayah yang sedang dalam perjalanan menuntut keadilan untuk malaikat kecilnya. Taksi yang membawa saya melaju pelan menembus jalanan Jakarta yang padat. Di pagi yang masih berkabut, kemacetan sudah terjadi, asap dan debu mengepung dari segala arah. Sang sopir taksi yang berumur sekitar 30-an sesekali melirik saya lewat kaca spion dengan tatapan segan. Ia mungkin jarang membawa penumpang, seorang perwira yang berpakaian dinas lengkap seperti ini. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil sangat hening. Saya duduk melamun, tangan menggenggam erat tali tas kulit hitam yang berisi bukti harga diri Ayu. Misi saya hari ini bukanlah menangkap buronan, bukan juga membongkar sindikat penyelundup, melainkan mencabut akar dari pola pikir beracun yang menggerogoti tempat berseminya masa depan anak-anak. Melindungi putri saya dari prasangka materialistik murahan jauh lebih penting daripada melindungi diri sendiri. Di tengah kepungan preman kelas kakap, mobil berhenti dengan mulus di depan gerbang SD Pelita Bangsa. Waktu itu sedang puncak jam sibuk pagi hari, para orang tua sibuk mengantar anak-anak mereka ke kelas. Halaman sekolah dipenuhi suara tawa dan obrolan siswa, suara klakson, motor bersahutan di pinggir jalan. Saya membayar ongkos taksi, mendorong pintu, lalu melangkah turun. Tepat saat telapak kaki saya menyentuh tanah, semua pergerakan di sekitar seakan melambat. Kehadiran seorang perwira polisi tinggi berseragam lengkap sontak, menarik ratusan pasang mata yang penasaran dan terkejut. Para orang tua yang sedang bergegas menuntun anak mereka mendadak berhenti melangkah. Beberapa orang yang memarkir motor di tepi jalan juga menoleh memandang saya tanpa berkedip. Sinar matahari pagi menyinari pangkat di pundak dan papan nama yang mengkilap, menciptakan wibawa absolut. Saya mempertahankan gaya berjalan yang tenang, mengambil langkah panjang dan mantap, berjalan lurus ke arah gerbang sekolah. Berdiri tepat di tengah jalan, masuk adalah satpam yang membentak saya sore kemarin. Hari ini ia sedang sibuk meniup peluit mengatur arus lalu lintas. Begitu melihat saya mendekat, Pak Satpam terlonjak kaget, buru-buru menarik peluit plastiknya dari mulut, berdiri tegap, dan menunduk hormat secara refleks di depan seorang aparat. Siap, dan selamat pagi, Komandan. Ada tugas apa? Komandan datang ke sekolah kami, biar saya laporkan ke kepala sekolah untuk disiapkan penyambutannya. Suara Pak Satpam sangat ramah dan penuh hormat, sangat berbeda dengan tatapan meremehkan yang ia berikan pada pria kuli lusuh. Kemarin, saya berhenti melangkah, menatap lurus ke wajah sang Satpam dengan tenang, berbicara cukup keras, agar orang-orang di sekitar bisa mendengar. Selamat pagi, Pak. Sepertinya Bapak tidak mengenali saya. Kemarin sore, saya berdiri di posisi yang persis sama untuk meminta izin masuk menyelesaikan urusan mendesak anak. Saya, Ayu kelas 4. Bapak mengadang saya karena menganggap pria dengan pakaian kerja kotor seperti saya tidak pantas menjadi wali murid. Bahkan Bapak mencurigai saya sebagai komplotan maling. Mendengar hal itu, raut wajah Pak Satpam berubah drastis dari kaget menjadi sangat ketakutan. Matanya terbelalak, mulutnya menganga tanpa bisa berkata-kata. Ia mundur selangkah, kedua tangannya bergesekan dengan canggung, keringat dingin bercucuran di dahinya. Suaranya gemetar, penuh penyesalan dan kepanikan. Ya, Tuhan, mampu saya. Beribu-ribu maaf, Komandan. Saya benar-benar buta tidak mengenali Komandan sebagai ayah Ayu. Kemarin Komandan pakai baju kerja yang sangat lusuh. Saya pikir ada orang luar yang mau menyusup. Mohon Komandan, berbesar hati memaafkan kelalaian saya. Pekerjaan menjaga sekolah menuntut kewaspadaan tinggi, saya hanya menjalankan prosedur. Tolong jangan laporkan ini ke kepala sekolah, dan saya bisa dipecat. Saya melambaikan tangan, sama sekali tak berniat mempersulit pekerja kasar hanya karena kesalahan penampilan. Saya mengerti tugas Bapak. Saya tidak menyalahkan Bapak soal kemarin. Tapi saya harap, mulai sekarang, jangan pernah lagi menilai karakter atau posisi seseorang dari baju yang mereka pakai. Penampilan luar tidak menentukan segalanya, dan kemiskinan bukan berarti mereka tidak punya martabat. Hari ini saya datang bukan untuk mempermasalahkan Bapak, saya perlu bicara langsung dengan wali kelas putri saya. Pak Satpam menghela napas lega, mengangguk berkali-kali mengungkapkan rasa syukurnya. Siap, saya akan jadikan ini pelajaran berharga. Dan, silakan masuk, dan. Ibu Rina jam segini pasti ada di ruang guru lantai 2, gedung utama. Biar saya antar Komandan ke atas, tidak perlu repot-repot, saya tahu jalannya. Lanjutkan saja pekerjaan Bapak. Terima kasih. Saya berbalik dan dengan percaya diri melangkah masuk ke area lapangan sekolah, yang luas. Di belakang saya, suara bisik-bisik orang tua mulai pecah. Banyak orang yang kemarin ada di lorong langsung mengenali wajah saya.
Mereka berbisik satu sama lain tentang transformasi luar biasa dari ayah miskin yang dimaki-maki habis-habisan oleh guru kemarin. Tatapan meremehkan telah sepenuhnya digantikan oleh rasa segan dan takyub. Saya menutup telinga dari semua kasak-kusuk itu. Punggung saya tegak lurus, pandangan tertuju pada deretan lorong yang sudah saya kenal. Suara langkah, sepatu kulit saya berketuk di lantai semen, menggema dengan tegas dan pasti. Itu adalah langkah seorang ayah yang sedang menuntut hak kebanggaan yang wajar bagi malaikat kecilnya, sekaligus bersiap memberikan pukulan telak pada keangkuhan yang telah menodai lingkungan suci pendidikan. Saya menaiki anak tangga satu persatu menuju lantai 2, tempat ruang guru berada. Suasana di sini jauh lebih tenang dibanding keramaian lapangan di bawah, lorong-lorong lumayan sepi karena sudah mendekati jam masuk kelas. Saat saya melewati sudut lorong sepi tempat Ayu dihukum menghadap tembok kemarin, jantung saya tanpa sadar berdetak kencang. Memori tentang bahu kecil yang gemetar karena menahan tangis kembali membakar sisa toleransi di benak saya. Hari ini, pihak yang harus menundukkan kepala karena malu pastilah bukan putri saya. Pintu kayu besar ruang guru sedang setengah terbuka. Melalui celah pintu, saya mendengar suara melengking dan dibuat-buat, penuh nada menjilat dari Ibu Rina. Saya berdiri di luar pintu, diam-diam mengamati. Suasana di dalam ruangan saat itu agak sepi karena belum semua guru datang. Di sudut dekat jendela, Bu Rina sedang sibuk menuangkan teh dan menyuguhkannya kepada seorang wanita berpakaian sangat mewah yang menenteng tas mahal. Berdasarkan percakapan mereka, saya tahu bahwa dia adalah Ibu Kevin, murid yang dipuji-puji Bu Rina karena karangan tentang ayahnya yang menyetir mobil mewah. Ibu perhatian sekali, padahal baru awal tahun ajaran, tapi sudah repot-repot. Begini, sungguh saya sangat berterima kasih. Ibu tenang saja, Kevin selama di kelas saya dijamin tidak perlu khawatir apa-apa. Anaknya pintar, keluarganya berada, masa depannya pasti sangat cerah. Beda jauh sama murid-murid berlatar belakang keluarga rendahan. Orang tuanya kuli, bawa kebiasaan buruk ke sekolah, tukang bohong dan penipu. Saya akan tegas menyingkirkan bibit-bibit moral busuk itu dari kelas supaya tidak memengaruhi Kevin. Wanita sosialita itu tersenyum bangga, lalu mengeluarkan sebuah amplop tebal dari tasnya bersama sebuah kotak kosmetik dan mendorongnya pelan ke arah Bu Rina. Tindakan ini dilakukan secara diam-diam dan cepat. Mata Rina berbinar saat melihat amplop itu, kedua tangannya dengan sigap menerimanya, memindahkannya ke laci, sementara mulutnya tersenyum lebar seperti bunga mekar. Rayuan murahan yang dilontarkan wanita itu semakin menjadi bukti nyata dari jiwa pendidik yang telah buta karena uang. Saya tidak ingin menunggu satu detik pun lagi untuk menyaksikan sandiwara ini. Saya mengangkat tangan dan mendorong kuat pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Engsel pintu berderit nyaring. Suara kejutan itu membuat semua aktivitas di ruang guru terhenti. Beberapa guru yang baru saja masuk dengan membawa tas juga membeku, menatap bingung ke arah pintu. Ibu Rina dan ibu kaya itu tersentak dan menoleh. Senyum menjilat di bibir Rina, seketika membeku. Matanya menyapu seragam kepolisian berwarna coklat yang gagah, melirik papan nama yang mengkilap, dan berhenti pada pangkat perwira, bercahaya di pundak saya. Butuh beberapa detik bagi otaknya untuk memproses dan mengenali bahwa wajah pria di ambang pintu ini adalah pria kuli yang compang camping kemarin. Wajah Rina berubah dengan kecepatan mengerikan. Dari merah muda berkat riasan tebal, kini wajahnya pucat pasi seolah kehabisan darah. Kedua matanya membelalak, dipenuhi ketakutan luar biasa. Tangannya gemetar hebat hingga menjatuhkan kotak pensil di meja yang jatuh berdebum ke lantai. Tenaga di kakinya seakan terkuras. Habis. Rina terhuyung mundur. Lututnya menabrak ujung meja membuat gelas teh tumpah berhamburan. Ibu Kevin di depannya tampak sangat kebingungan melihat reaksi Rina yang ketakutan. Ia berdiri, menatap saya dengan pandangan hati-hati dan segan, lalu sedikit menundukkan kepala. Guru-guru lain di ruangan menyadari ada yang tidak beres. Semuanya diam menunggu. Udara mendadak menjadi pengap dan tegang. Saya melangkah ke tengah ruangan dengan gaya penuh wibawa dan kekuasaan. Saya menatap langsung ke arah sepasang mata Rina yang membelalak panik. Suara saya, berat dan stabil, tapi membawa bobot seperti batu raksasa yang menimpa dada para pendengarnya. Selamat pagi, Ibu Rina. Kemarin sore Anda menyuruh saya membawa anak saya pulang dan mendidiknya ulang. Anda juga meminta saya untuk menulis ulang karangan itu agar sesuai dengan nasib rendahan dan kuli saya, baru saya boleh menampakkan muka di kelas. Hari ini, saya mengikuti instruksi Anda. Saya datang ke sini untuk menyerahkan kembali tugas karangan Ayu. Setiap kata yang keluar lambat dan jelas itu menusuk pendengaran Rina bak jarum tajam. Ia berusaha membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, namun tenggorokannya seolah terkunci rapat, giginya bergemeretak,
Seluruh tubuhnya menggigil seperti berdiri di tengah badai salju. Di bawah tekanan seorang perwira polisi, sungguhan, topeng kesombongan dan keangkuhan wanita serakah itu hancur, berantakan. Kesunyian menyelimuti ruang guru. Semua mata tertuju pada saya dan wanita yang gemetar memegang ujung meja agar tak rubuh itu. Guru-guru lain mulai berbisik-bisik. Mereka sama sekali tak menduga bahwa seorang guru di sekolah itu berani menggunakan kata-kata kasar untuk menghina latar belakang wali murid. Dan, akhirnya menuai malapetaka. Saya membuka tas kulit hitam saya, mengeluarkan buku tugas bahasa Indonesia, milik Ayu dengan hati-hati. Di bawah cahaya lampu neon, bekas sobekan yang saya selotip dengan rapi terlihat sangat jelas. Saya meletakkan buku itu di atas meja kerja Rina. Bunyi buku menyentuh kaca meja terdengar sangat tajam. Ini adalah buku yang Anda robek sendiri kemarin sore. Anda bilang anak saya adalah pembohong. Anda bilang dia menciptakan sosok ayah pahlawan yang hebat untuk menutupi kemiskinan dan latar belakang keluarga rendahan kami. Anda menggunakan kekuasaan Anda sebagai guru untuk mempermalukannya di depan orang banyak, merampas haknya untuk merasa bangga. Hari ini, di depan semua rekan kerja Anda di sini, saya akan membacakan kembali karangan ini untuk melihat sebenarnya siapa yang pembohong. Saya membalik halaman kertas yang dicoret-coret berantakan dengan tinta merah, dan dengan lantang membacakan kata-kata lugu tapi jujur yang ditulis oleh Ayu. Untaian kalimat anak 9 tahun itu bergema di tengah ruangan yang penuh dengan hitung-hitungan materialistis orang dewasa, menciptakan kontras yang menyayat hati. Saya membacanya perlahan, memberi penekanan pada setiap detail, deskripsi yang telah disangkal dengan kejam oleh Ibu Rina. Ketika sampai pada bagian Ayu menceritakan bagaimana saya menyembunyikan seragam polisi di lemari untuk menangkap penjahat di malam hari, beberapa guru wanita tak kuasa menahan emosi mereka dan mengusap air mata simpati. Saya menutup buku itu, mengalihkan tatapan tajam langsung ke Ibu Rina. Ibu Rina, buka mata Anda lebar-lebar dan lihatlah. Seragam dinas kebanggaan, berwarna coklat yang dideskripsikan putri saya, adalah seragam yang sedang saya kenakan saat ini. Anak saya menulis bahwa saya sering pulang telat, dengan tubuh penuh debu dan keringat. Itu bukan tanda kerendahan. Itu adalah lumpur dari malam-malam panjang saya melakukan operasi penyamaran untuk mengejar buronan berbahaya. Itu adalah bau keringat kerja keras dari anggota kepolisian yang tak peduli siang atau malam, mengorbankan waktu bersama keluarga demi melindungi kedamaian masyarakat, termasuk kedamaian Anda sendiri. Saya maju selangkah. Tekanan dari seorang reserse polisi membuat Rina mundur. Merapat ke tembok, tak ada jalan lagi untuk mundur. Suara saya menggema keras, tidak membawa emosi impulsif, melainkan rasa sakit dari seorang ayah. Anak yang baru berusia 9 tahun dengan jiwa yang bersih, mampu menembus pakaian lusuh dan berdebu ayahnya untuk mengenali pengorbanan diam-diam saya. Dia tahu cara menghargai nilai dari permen lollipop seharga Rp2.000, menganggapnya sebagai bukti cinta. Tapi Anda yang menyandang gelar guru, pembimbing jiwa siswa, malah dibutakan oleh barang-barang mahal. Anda hanya melihat kemiskinan dari luar, lalu seenaknya merasa berhak menginjak harga diri. Anak yatim, Anda memakai standar materi untuk mengukur karakter murid. Anak saya, sama sekali tidak berbohong, tidak satu huruf pun. Pembohong sesungguhnya, orang yang mengotori lingkungan pendidikan yang suci ini, adalah Anda. Ibu Rina hancur sepenuhnya, wajahnya sudah tak bernyawa. Kedua tangannya mencengkeram erat ke mejanya, mulutnya bergumam tanpa henti mengucapkan kata-kata tak bermakna, tak sanggup merangkai satu kalimat utuh. Semua alasan pembenaran terasa menggelikan di hadapan bukti telak dan identitas asli saya. Tatapan jijik yang ia berikan pada saya kemarin kini berbalik total, berubah menjadi rasa malu dan ketakutan yang memuncak. Rina berpegangan pada sandaran kursi, berusaha berdiri tegak di hadapan tuduhan tajam saya. Bibirnya gemetar, dan butuh waktu lama sebelum ia bisa mengeluarkan suara parau yang lemah. Saya minta maaf. Saya sungguh tidak tahu. Bapak adalah seorang polisi. Saya salah paham besar. Mohon Bapak berbesar hati, memaafkan ketidaktahuan saya. Saya janji mulai sekarang akan merawat Ayu dengan baik, mengobati luka hatinya kemarin. Tolong Pak, jangan perbesar masalah ini. Mendengar pembenaran palsu dan tak tahu malu itu, rasa muak saya semakin tinggi. Saya menepis permohonan itu dengan dingin. Anda tidak salah paham, dan Anda tidak perlu minta maaf. Permintaan maaf Anda saat ini bukan untuk anak saya, juga bukan untuk ayah kuli yang miskin kemarin. Anda sedang meminta maaf kepada seragam ini. Meminta maaf kepada pangkat di pundak saya, karena Anda takut kehilangan periuk nasi Anda sendiri. Kalau hari ini saya benar-benar hanya tukang sapu atau kuli bangunan, apakah Anda akan berdiri di sini mengucapkan penyesalan?
Atau Anda akan terus mengusir anak saya dari sekolah? Sifat sombong dan gila harta Anda itu sudah mendarah daging. Keributan dan ketegangan di ruang guru akhirnya menarik perhatian petinggi sekolah. Dari luar lorong, Bapak Haryo, Kepala SD Pelita Bangsa, bersama Pak Joko, Ketua Komite Pengawas Sekolah, berlari tergopoh-gopoh masuk. Saat melihat, Rina berdiri gemetar ketakutan di depan seorang perwira polisi, keringat dingin membasahi wajah Pak Haryo. Ia buru-buru melangkah maju, mengulurkan kedua tangannya, menjabat tangan saya dengan sikap yang sangat ramah dan hormat. Selamat pagi, Komandan. Saya Haryo, Kepala Sekolah. Mohon maaf, ada insiden. Serius apa sampai Komandan harus turun tangan sendiri datang kemari? Apakah ada kesalahan dari guru kami? Mohon Komandan tenangkan diri dan jelaskan. Pelan-pelan, saya menjabat tangan kepala sekolah, sikap saya tetap tenang, sopan, dan menjaga batas sebagai wujud penghormatan terhadap pengelola pendidikan. Saya menunjuk ke buku yang robek di atas meja, secara perlahan menjelaskan detail kejadian. Kemarin sore, mulai dari Rina menelepon untuk memaki, menyuruh Ayu berdiri, menghadap tembok, merobek bukunya, hingga hinaan terhadap status wali murid. Semakin Pak Haryo mendengar, raut wajahnya makin tegang. Ia menoleh dan menatap tajam ke arah Rina dengan mata penuh amarah. Pelanggaran etika profesi yang begitu fatal ini ternyata melibatkan keluarga seorang perwira kepolisian. Jika sampai bocor ke publik, reputasi sekolah unggulan ini akan hancur lebur. Pak Haryo berbalik menatap saya dan menundukkan badan meminta maaf. Atas nama pihak sekolah dan pimpinan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada komandan dan keluarga. Insiden ini adalah noda besar yang sangat memalukan bagi lingkungan pendidikan kami. Kami sama sekali tidak mentolerir tindakan kekerasan mental pada murid dan diskriminasi semacam ini. Saya mengangguk, mengajukan permintaan terakhir yang sangat tegas. Saya datang ke sini bukan untuk menggunakan pangkat saya demi menindas orang. Saya datang sebagai seorang ayah yang mencari keadilan untuk anak perempuannya. Saya meminta sekolah untuk mengambil tindakan disipliner yang keras, menindak semua pelanggaran Ibu Rina bukan hanya dalam kasus Ayu, tapi juga terhadap murid-murid lainnya. Saya ingin putri saya dan anak-anak lain belajar di lingkungan yang bersih, di mana mereka dinilai dari kemampuan dan akhlaknya, bukan dari seberapa tebal amplop yang dibawa orang tuanya. Pak Haryo langsung mengangguk setuju, berjanji akan memberhentikan sementara Ibu Rina dari tugas mengajar pagi ini juga untuk mendukung proses penyelidikan komprehensif. Mendengar keputusan penonaktifan itu, Ibu Rina jatuh terduduk di kursi, menangis terseduh-seduh. Namun, tak satu pun orang di ruangan itu mendekat untuk menenangkannya. Tujuan saya sudah tercapai. Saya melipat kembali buku Ayu, memasukkannya ke dalam tas kulit dan menguncinya. Saya pamit kepada kepala sekolah dan para guru lainnya, lalu berbalik melangkah keluar dari ruangan. Udara segar pagi hari memenuhi paru-paru saya. Langkah kaki saya terasa sangat ringan saat berjalan, menyusuri lorong. Matahari sudah tinggi, menyinari setiap sudut sekolah. Saya tahu, mulai besok, putri saya akan kembali tersenyum bangga dan polos, melangkah ke sekolah tanpa rasa takut pada ketidakadilan lagi. Setelah meninggalkan SD Pelita Bangsa, saya mengendarai motor menuju kantor. Suasana tegang sejak kemarin sore, akhirnya menguap sepenuhnya. Begitu melangkah, masuk ke ruangan unit reserse, rekan-rekan kerja langsung mengerumuni saya, menanyakan kabar. Meski pekerjaan kami selalu disibukkan dengan operasi penangkapan, mereka sangat peduli pada status saya sebagai ayah tunggal, single parent. Saya menceritakan secara singkat kejadian di ruang guru, menegaskan bahwa kepala sekolah sudah turun tangan dan memberhentikan Ibu Rina. Mendengar hal itu, seluruh tim setuju dan marah atas perilaku tak bermoral seseorang yang menyandang gelar guru. Komandan menepuk pundak saya, menegaskan bahwa melindungi anak dari ketidakadilan adalah tindakan yang sangat tepat. Sekitar pukul 3 sore, saat saya sedang mencocokkan kesaksian seorang tersangka, ponsel saya di atas meja tiba-tiba bergetar terus-menerus. Saya membuka layar dan menyadari ada rentetan notifikasi dari grup WhatsApp wali murid kelas 4B. Biasanya, demi kerahasiaan profesi, saya sangat jarang berkomentar di grup, hanya menjadi penyimak untuk memantau jadwal sekolah Ayu. Namun hari ini, ikon notifikasi terus bertambah, angkanya melonjak jadi puluhan, hingga ratusan hanya dalam sekejap mata. Saya membuka grup itu. Isi percakapannya sedang memanas dengan perdebatan yang sengit. Cerita tentang saya yang berseragam polisi datang menuntut keadilan untuk putri saya tadi pagi rupanya menyebar bak api. Beberapa orang tua yang mengantar anak mereka tadi pagi menyaksikan langsung kejadiannya. Mereka menceritakan secara detail ke grup.
Yang paling menarik adalah reaksi kerumunan. Mereka tidak membicarakan profesi saya, melainkan menuding langsung Ibu Rina. Rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang lama dipendam oleh para wali murid kini menemukan jalannya untuk meletus layaknya gunung berapi. Saat sedang membaca pesan-pesan bernada kesal itu, sebuah panggilan masuk, memotong layar. Nama yang tertera adalah Pak Anton, Ketua Paguyuban kelas. Pak Anton adalah pengusaha swasta. Sifatnya ramah tapi cenderung mengalah pada guru, agar anaknya bisa sekolah dengan tenang. Saya mengangkat telepon. Dari ujung sana terdengar suara ragu-ragu namun dipenuhi rasa kagum. Selamat sore Pak Budi. Saya Anton, Ketua Paguyuban kelas Ayu. Tadi pagi saya dengar ceritanya, Bapak datang sendiri ke sekolah melindungi putri Bapak. Saya benar-benar salut. Bapak melakukan hal yang tidak berani kami semua lakukan. Saya menjawab dengan nada tenang. Selamat sore Pak Anton. Kejadian tadi pagi, karena saya sudah kehabisan kesabaran. Tanggung jawab sebagai ayah tidak membiarkan saya berdiam diri melihat anak saya dihina tanpa alasan. Jika Bapak menelepon untuk memastikan, ya, apa yang dibicarakan orang-orang di WhatsApp itu memang benar. Terdengar hembusan napas berat dari Pak Anton, suaranya merendah penuh penyesalan dalam. Pak Budi, jujur saja saya menelepon selain karena penasaran, juga karena merasa sangat bersalah. Anak-anak di kelas sebenarnya sudah lama menanggung penderitaan didikan Ibu Rina yang melenceng. Kami orang tua tahu persis permintaan-permintaannya yang tak masuk akal, tapi karena takut anak kami dijadikan sasaran tembak atau dipersulit di kelas, kami semua tutup mata. Justru, diamnya kamilah yang memberi kesempatan Ibu Rina bertindak semakin semena-mena. Puncaknya kejadian yang dialami Ayu kemarin sore. Mendengar pengakuan Pak Anton, saya mengerti bahwa di balik kemegahan sebuah sekolah unggulan, masih banyak sudut gelap yang belum terungkap. Tindakan saya mengkonfrontasi Ibu Rina tanpa sengaja telah memicu gelombang perlawanan. Pak Anton, jika Bapak dan orang tua lain sudah menyadari masalahnya, masalah ini tidak boleh hanya berhenti pada keluh kesah di WhatsApp. Jika kita terus membiarkan, hari ini anak saya korbannya, besok bisa jadi anak Anda yang terluka. Anton buru-buru menyetujui, suaranya kini terdengar jauh lebih tegas. Bapak, benar sekali. Barusan beberapa orang tua yang peduli sudah chat saya secara pribadi. Kami tak bisa diam saja. Malam ini sepulang kerja, kami ingin mengundang Bapak ke warung kopi di ujung jalan untuk merapatkan rencana aksi. Kami butuh masukan dari orang yang paham hukum seperti Bapak agar semuanya terbongkar ke permukaan. Saya langsung menyetujuinya. Inilah peluang terbaik untuk mencabut akar beracun. Dari lingkungan pendidikan, mengembalikan kebersihan tempat di mana masa depan anak-anak ditanam. Pukul 7 malam, setelah selesai makan malam dan memastikan Ayu belajar dengan tenang, saya memakai kemeja biasa dan berjalan ke kafe yang dijanjikan di perempatan jalan. Kafe itu cukup sepi, cocok untuk pembicaraan serius. Saat saya masuk, di sudut lantai 2, 5 perwakilan orang tua sudah berkumpul. Mereka mewakili beberapa kelompok orang tua yang kecewa di kelas. Melihat saya datang, Pak Anton berdiri menyambut dengan hangat dan memperkenalkan saya. Wajah mereka semua menunjukkan gurat kelelahan dan stres. Setelah basa-basi, sebentar, seorang wanita seusia saya, Ibu Dewi, ibu dari Rizky, angkat bicara. Mata Ibu Dewi berkaca-kaca saat menyebut nama anak laki-lakinya, Pak Budi. Rizky anak saya dulunya sangat ceria, suka angkat tangan di kelas. Tapi sejak awal ajaran baru, dia jadi pendiam, pulang sekolah sering mengurung diri di kamar, diam-diam menangis. Saya paksa cerita, barulah dia mau mengaku. Di kelas, dia selalu dihukum berdiri di sudut kelas oleh Ibu Rina karena masalah sepele. Bahkan Ibu Rina sering menjadikannya bahan tertawaan teman-temannya. Saya mengerutkan dahi, bertanya apa alasan di balik penindasan kejam itu. Ibu Dewi menghela napas pahit, semuanya gara-gara saya Pak. Menjelang hari guru kemarin, Ibu Rina kirim chat pribadi ke saya, menyinggung soal uang kas kelas, yang kurang dan butuh sumbangan untuk beli perlengkapan mengajar pribadinya. Dia mematok harga amplop 2 juta rupiah. Keluarga kami waktu itu sedang krisis, saya cuma sanggup kasih 1 juta. Hasilnya, dia menolak mentah-mentah amplop itu dan menghina keluarga saya pelit, tidak memikirkan masa depan anak. Sejak hari itu, Rizky terus jadi target dan tempat dia melampiaskan amarah tanpa alasan. Seorang wali murid pria di sebelahnya cepat-cepat menyela, suaranya dipenuhi amarah. Kasus Ibu Dewi itu masih mending. Pak Budi, coba lihat chat ini. Dia mendorong ponsel pintarnya ke arah saya. Di layarnya terpampang deretan chat antara dia dan Ibu Rina. Di situ, Rina terus menekan orang tua agar mendaftarkan anak mereka les privat di rumahnya setiap malam, dengan harga fantastis, 300.000 per pertemuan. Paksaan itu disamarkan di balik alasan kepedulian pada nilai anak,
Bapak itu menjelaskan dengan kesal. Sebenarnya les itu tidak mengajarkan apa-apa. Anak saya cerita, sampai di sana mereka cuma dikasih lembar soal yang sudah ada kunci jawabannya, lalu disuruh menyalinnya di kertas kosong. Yang bayar lunas dipuji-puji dan diberi nilai tinggi. Yang menolak les? Besoknya, langsung dipanggil ke depan kelas, disuruh menjawab pertanyaan jebakan yang di luar kurikulum. Dia sengaja memojokkan anak supaya punya alasan mencatat di buku, jurnal kelas, menurunkan nilai kepribadian, lalu memaksa orang tua ngemis-ngemis, minta maaf. Mendengar kesaksian yang dibasahi air mata para orang tua ini, api amarah dalam diri saya kembali berkobar. Saya sungguh tak menyangka, di balik kedok suci, seorang guru sekolah elit, Rina adalah pelaku penyalahgunaan kekuasaan yang brutal, menjadikan masa depan anak-anak sebagai alat untuk memeras uang secara sistematis. Lingkungan pendidikan telah ia ubah menjadi pasar tawar-menawar, moral dan hati nurani. Saya mengetuk jari di meja kaca, menatap mantap kelompok orang tua yang menanti saran. Bapak dan Ibu sudah paham akar masalahnya. Langkah selanjutnya, kita tidak boleh cuma duduk di sini mengeluh. Hukum dan peraturan sekolah tidak membenarkan pemerasan dan kekerasan psikologis. Kita harus membuat laporan kolektif dan membongkar semua ini. Usulan saya langsung mendapat persetujuan mutlak. Pak Anton menggebrak meja dengan penuh semangat. Pak Budi benar, kalau sudah begini tak ada yang perlu ditakutkan lagi. Kalau kita terus sabar, anak-anak kita yang rugi, saya sendiri yang akan kumpulkan tanda tangan seluruh orang tua kelas. Saya mengangguk perlahan, menggunakan pola pikir reserse. Saya memandu mereka agar strategi ini berjalan lancar. Menjatuhkan guru licik seperti Rina tak bisa, cuma bermodal keluhan lisan. Harus ada bukti fisik yang tak terbantahkan, membuat wanita itu tak punya celah untuk berkelit. Kita harus kerja sistematis dan rapat. Surat laporan tidak boleh cuma pakai perasaan. Kumpulkan semua screenshot chat paksaan les privat atau chat minta uang. Yang paling penting, kumpulkan mutasi rekening bukti transfer uang, sumbangan. Selain itu, tuliskan kesaksian anak-anak soal hukuman yang tak masuk akal di kelas sebagai bukti kekerasan mental. Semua dokumen disusun, berurutan sesuai tanggal dan dilampirkan. Grup orang tua langsung membagi tugas. Ibu Dewi bertugas mengontak ibu-ibu lain untuk mengumpulkan bukti WhatsApp. Pak Anton bertugas menyusun naskah laporan dengan bahasa formal. Orang tua lainnya bertugas mengumpulkan mutasi bank dan mencetak berkas. Semua orang bekerja dalam ritme yang cepat dan solid. Rasa takut yang biasanya membayangi seketika lenyap, digantikan kekuatan kasih sayang pada anak. Hanya butuh 2 hari, draft pelaporan kolektif sudah rampung. Jumat malam Pak Anton membawa dokumen itu ke rumah saya untuk pengecekan terakhir. Laporan sepanjang 3 halaman kertas A4 menjabarkan pelanggaran Rina dengan sangat jelas. Dari pelanggaran aturan les, pemerasan kado, hingga penghinaan profesi dan kekerasan psikologis murid. Di belakangnya menempel setumpuk bukti chat, mutasi rekening, dan surat pernyataan tulisan tangan 20 orang wali murid. Di lembar terakhir, terdapat tanda tangan hampir seluruh 35 wali murid. Sebuah angka yang mencerminkan kemarahan puncak secara kolektif. Saya memeriksa setiap halaman dokumen, memastikan logika dan legalitas buktinya. Persiapan matang dari para orang tua ini membuat saya lega. Dokumen ini layaknya hasil penyidikan polisi yang sempurna, cukup untuk menghancurkan kebohongan apa pun. Bagus sekali, semuanya lengkap dan tajam. Besok pagi, Pak Anton mewakili paguyuban kelas. Bersama saya dan Ibu Dewi akan membawa ini langsung ke pimpinan sekolah. Kita minta konfrontasi terbuka. Pak Anton mengangguk mantap, matanya berbinar penuh keyakinan. Terima kasih, Pak Budi, kali ini kita bongkar sampai akar-akarnya. Malam itu, saya duduk lama di meja kerja, menatap dokumen pelaporan yang tergeletak rapi di bawah lampu meja. Keadilan selalu membutuhkan orang-orang berani. Kasus Ayu bukanlah kejadian spontan belaka, itu adalah tetes air terakhir yang menghancurkan kedok moral palsu yang selama ini dibiarkan. Besok, langit SD Pelita Bangsa pasti akan dilanda badai besar yang akan menyapu habis kotoran di lingkungan pendidikan itu. Keesokan paginya, langit Jakarta diwarnai awan mendung, pertanda hujan deras akan turun. Tepat pukul 07.30, saya, Pak Anton, dan Ibu Dewi tiba di ruang tunggu Kepala Sekolah SD Pelita Bangsa. Hari ini saya tidak berseragam polisi, melainkan hanya mengenakan kemeja putih rapi dan celana bahan, tampil santai dan tenang sebagai sosok ayah yang mencari keadilan. Sesuai janji temu, Kepala Sekolah Pak Haryo bersama Pak Joko dari Komite Sekolah menemui kami langsung. Suasana ruang Kepala Sekolah sangat formal. Pak Haryo menuangkan air dan mempersilakan kami duduk, wajahnya tampak lelah dan penuh beban akibat insiden besar yang terjadi di hari Kamis. Selamat pagi Bapak,
Ibu Wali Murid. Atas nama sekolah, saya sangat menghargai kerjasama dari Bapak, Ibu sekalian. Ibu Rina sudah dinonaktifkan sepenuhnya untuk proses penyelidikan. Hari ini sekolah ingin mendengar laporan langsung dari perwakilan paguyuban kelas agar ada pandangan yang objektif. Tanpa basa-basi, Pak Anton membuka tas, mengeluarkan dokumen laporan yang tebal, dan meletakkannya di atas meja kerja Pak Haryo. Bapak Kepala Sekolah. Bapak, Komite, ini adalah surat pelaporan kolektif dengan tanda tangan setuju dari 35 orang tua kelas 4B. Turut dilampirkan bukti-bukti nyata tentang perilaku, melanggar kode etik guru secara parah yang dilakukan Ibu Rina dalam waktu lama. Silakan Bapak periksa. Pak Haryo dan Pak Joko membuka map itu perlahan, membaca halaman demi halaman. Semakin mereka membaca, raut wajah kedua petinggi sekolah itu semakin berubah. Bukti hitam di atas putih tentang mutasi rekening berkedok sumbangan sukarela, chat ancaman agar murid ikut les. Semuanya terpampang nyata. Tangan Pak Haryo, yang memegang kertas sedikit gemetar. Ia melepas kacamata bacanya, memijat kening, suaranya parau karena kecewa dan marah. Sungguh tidak bisa dipercaya. Di bawah atap sekolah ini, di depan mata pimpinan sekolah sendiri, terdapat praktik pemerasan dan penyimpangan seburuk ini. Ini adalah penghinaan besar bagi profesi pendidikan. Ibu Dewi tak kuasa menahan emosi. Dengan berani ia angkat bicara, matanya basah, saat mengingat ketidakadilan yang diderita putranya. Bapak Kepala Sekolah, uang yang diperas itu bisa kami cari lagi. Tapi kerusakan psikologis yang diakibatkan Ibu Rina pada anak-anak kami tak ada harganya. Dia memarahi, menghukum berdiri, di sudut, menggunakan kata-kata hinaan tentang orang tua di depan anak lain. Anak-anak yang baru berusia 9,10 tahun mengalami kekerasan mental sampai trauma, tidak mau masuk sekolah. Kami harap sekolah bertindak tegas. Singkirkan hama ini dari dunia pendidikan. Saya duduk diam memperhatikan. Buktinya sudah sangat jelas. Hal terpenting sekarang adalah ketegasan dari pihak pimpinan sekolah. Saya berdeham, lalu berbicara pelan tapi dengan ketegasan mutlak. Bapak Haryo, sebagai wali murid dan aparat penegak hukum, saya percaya sekolah akan bertindak adil. Kelakuan Ibu Rina sudah masuk ranah tindak pidana, tapi kami serahkan dulu ke pihak sekolah untuk menyelesaikannya secara internal agar nama baik sekolah terjaga. Saya berharap ada hukuman disiplin yang keras, yang bisa jadi peringatan, bukan sekadar dipindah tugaskan dan masalah dianggap selesai. Pak Haryo berdiri, lalu membungkukkan badannya di hadapan rombongan perwakilan kelas. Mewakili pimpinan sekolah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pengawasan, kami lemah hingga terjadi hal seperti ini. Saya mempertaruhkan kehormatan saya, kami tidak akan menutupi atau melindungi satupun kesalahan ini. Dewan Guru akan rapat darurat sore ini untuk memutus perkara Rina. Mulai besok, guru baru dengan rekam jejak yang baik akan kami tugaskan mengajar di kelas 4B. Pertemuan berakhir dengan kesepakatan dan rasa percaya. Begitu melangkah keluar dari gerbang sekolah, hujan deras tiba-tiba mengguyur, membersihkan debu pengap di ibu kota. Kami bertiga berdiri di bawah kanopi, saling pandang dan tersenyum, lega. Pertempuran terberat telah usai. Kebersihan akan dikembalikan kepada anak-anak tanpa dosa itu. Saya tahu, mulai besok, Ayu dan teman-temannya bisa belajar di lingkungan yang damai dan penuh cinta kasih. Sore harinya, suasana rapat Dewan Guru dan pimpinan di SD Pelita Bangsa sangat mencekam. Suara detak jarum jam dinding memecah kesunyian. Pak Haryo duduk di tengah, di sampingnya ada Pak Joko. Di seberang meja, Ibu Rina duduk meringkuk di kursi kayunya. Wajahnya lesu, tak ada lagi sisa riasan tebal atau aura angkuh, seperti biasanya. Pak Joko mendorong map dokumen laporan ke tengah meja. Kertas-kertas yang memuat bukti chat WhatsApp dan transfer rekening itu tersusun sistematis. Pak Joko bersuara tegas memecah keheningan. Ibu Rina, kami sudah meninjau dokumen dari Paguyuban Wali Murid, mulai dari permintaan uang 2 juta rupiah untuk kado dengan alasan kurangnya kas kelas, sampai paksaan murid untuk ikut les privat dengan bayaran 300.000 sekali pertemuan. Murid yang tidak ikut les selalu Anda hukum, maju ke depan untuk menjawab soal sulit lalu Anda catat di buku jurnal kelas. Ada penjelasan atas semua ini. Rina tersentak, kedua tangannya berjalin erat di pangkuannya. Ia mencoba meraup sisa-sisa harga diri dengan pembelaan yang lemah. Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak pasti salah paham. Uang kado itu murni sumbangan sukarela orang tua. Untuk kas kelas, saya cuma pegang titipan. Kalau les, saya lihat ada beberapa murid yang lemah, makanya saya buka les di luar jam sekolah. Niat saya murni, untuk kebaikan mereka. Orang tua itu cuma iri, sengaja memotong-motong isi chat. Untuk memfitnah saya, Pak Haryo menggebrak meja hingga Rina melonjak ngeri.
Wajah pria tua itu memerah, menahan marah. Ketidaktahuan malu seorang guru ini sudah melampaui batas kewarasan. Bu Rina, jangan beralasan lagi. Hitam di atas putih, buktinya ada. Fasilitas sekolah sudah lengkap, hak apa yang ibu punya mengutip sumbangan tanpa izin? Niat baik apa yang memaksa anak 9 tahun menyalin kertas kunci? Jawaban sambil ditarik bayaran mahal? Niat baik apa yang memakai latar belakang keluarga untuk menghina murid di depan kelas? Pak Joko menimpali dengan pukulan terakhir, membuka lembaran kertas saksi dari anak-anak yang dirundung mentalnya. Silakan ibu baca sendiri. Rizky dihukum, berdiri menghadap tembok selama 20 menit, cuma karena lupa bawa pensil. Ayu, karangannya dirobek hanya karena ibu anggap latar belakangnya rendahan, bapaknya, kuli. Anda pakai tolak ukur harta, kekayaan, untuk memperlakukan murid. Ini bukan metode mendidik. Ini pemerasan dan kekerasan mental yang nyata melanggar UU guru dan dosen. Kini, seluruh selimut alasan Rina sudah dikuliti habis. Ia sadar tak ada lagi jalan untuk lolos. Kakinya bergetar, air matanya tumpah di atas wajah yang pucat, pasi. Rina menunduk, memohon sambil terisak pelan. Bapak kepala sekolah, saya tahu saya salah. Saya buta karena uang. Tolong beri saya satu kesempatan lagi untuk berubah. Kalau sekolah memecat saya sekarang, karir saya tamat. Tolong, Pak. Pak Haryo berdiri tegak, tatapannya dingin tanpa belas kasihan terhadap bibit penyakit di dunia pendidikan. Kelonggaran justru adalah kejahatan. Dunia pendidikan tidak ada tempat untuk kebobrokan seperti ini. Anda dinonaktifkan, terhitung dari jam ini juga untuk membuat surat pernyataan sambil menunggu putusan dari Dewan Kehormatan Guru minggu depan. Beberapa hari pun berlalu sejak kejadian di sekolah. Irama hidup kami perlahan kembali normal. Ketakutan Ayu sudah sirna, ia ngoceh riang di rumah, menggambar, dan belajar sambil menunggu guru wali kelas barunya. Saya sendiri, setelah sibuk mengawal operasi khusus, akhirnya diberi jatah cuti istirahat beberapa hari oleh atasan. Senin pagi, saat saya sedang membereskan dapur, ponsel di kantong celana saya bergetar. Layarnya menampilkan panggilan dari kepala sekolah, Pak Haryo. Saya segera mengelap tangan yang terkena sabun dengan kain bersih, lalu mengangkat panggilan. Suara Pak Haryo terdengar lelah, namun tegas dan lega. Selamat pagi, Pak Budi. Saya menelepon untuk mengabari putusan akhir rapat Dewan Pimpinan. Pagi ini kami resmi menjatuhkan hukuman pada Ibu Rina. Saya berdiri tegak, siap menyimak hasil akhir dari pertempuran kami. Iya Pak, saya dengarkan. Hukuman apa yang dijatuhkan? Pak Haryo membaca dengan lantang. Mengingat pelanggaran etikanya yang sangat berat, Ibu Rina dijatuhi surat peringatan keras. Beliau dicabut haknya untuk mengajar di kelas, dan dipindah tugaskan sebagai staf administrasi di perpustakaan. Rekam jejak status, kepegawaiannya akan kami catat dengan tinta merah peringatan, tidak akan bisa dihapus selamanya. Ini adalah hukuman maksimal kami untuk memberi efek jera dan menjaga integritas sekolah. Mendengar keputusan itu, saya setuju. Hukuman ini sangat rasional. Dicabutnya, hak mengajar adalah proteksi terbaik untuk melindungi generasi masa depan dari jiwa yang korup. Ditempatkan di perpustakaan sebagai staf tanpa kuasa, itu adalah hukuman pantas untuk keangkuhannya. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Haryo atas keadilannya. Keputusan keras ini menjadi obat penawar yang efektif untuk mengembalikan kepercayaan kami. Setelah menutup telepon, saya langsung membuka WhatsApp, mengetik pesan ringkas ke grup paguyuban kelas. Kurang dari 1 menit kemudian, pesan balasan bermunculan tak henti-hentinya. Pak Anton membalas dengan huruf kapital. Luar biasa, keadilan ditegakkan. Terima kasih Pak Budi. Ibu Dewi mengirim pesan panjang, menceritakan kelegaannya hingga menangis karena anaknya tak akan lagi menderita di kelas. Atmosfer mencekam yang selama ini menyelimuti orang tua telah hilang berganti dengan kelegaan luar biasa. Saya mengunci layar ponsel, melangkah ke balkon, menatap keramaian Jakarta di bawah sana. Pekerjaan polisi adalah menangkap penjahat di jalanan, tapi kadang tanggung jawab menjaga keamanan justru harus dimulai dari melindungi kepolosan anak-anak. Keadilan hari ini bukan cuma milik Ayu, tapi juga milik puluhan murid lain yang jadi korban kekerasan tersembunyi. Selasa pagi, cuaca Jakarta sedang cerah tanpa awan. Sinar mentari kekuningan, menembus dahan mahoni. Hari ini Ayu resmi kembali bersekolah. Saya mengeluarkan motor bebek tua saya, memakaikan helm pada Ayu. Kali ini saya tidak mengenakan seragam polisi, cukup kemeja flanel sederhana dengan celana jeans rapi. Saya ingin Ayu paham, kekuatan seorang bapak bukan terletak pada seragam atau tanda kepangkatannya, tapi pada cinta dan dukungan yang tak bersyarat. Ayu naik ke sadel belakang, memeluk erat pinggang saya, kepalanya menempel di punggung sambil sesekali bernyanyi riang.
Senyum manisnya yang ceria telah kembali di wajah bundar malaikat kecil ini. Setibanya di gerbang SD Pelita Bangsa, Pak Satpam yang mengenali kami dari jauh langsung tersenyum sambil melambai riang. Tatapan wali murid lain yang kami lewati kini penuh dengan rasa hormat dan hangat. Saya menggandeng tangan kecil Ayu, menyusuri koridor lantai 2, tepat di depan pintu kelas 4B, pemandangan baru tersaji. Di depan kelas tidak ada lagi sosok berdandan menor dan bermulut pedas. Sebagai gantinya, seorang guru muda yang anggun memakai baju seragam batik yang sopan dan rapi, rambut panjangnya tergerai, wajahnya memancarkan kelembutan. Beliau adalah Ibu Sari, guru pengganti yang ditugaskan sekolah. Melihat saya dan Ayu, Ibu Sari tersenyum ramah dan melangkah menyambut kami. Beliau berjongkok untuk menyamakan pandangan dengan Ayu, suaranya sangat lembut. "Kamu Ayu, kan? Ibu bernama Sari. Mulai hari ini ibu akan membimbing kelasmu. Ibu sudah dengar banyak dari Pak Kepala Sekolah. Kamu anak yang luar biasa, berani dan berhati hangat." Ayu mengerjap, awalnya sedikit ragu, namun ketulusan mata Ibu Sari segera menghapus jarak itu. Ia tersipu, menunduk memberi salam, mencium tangan gurunya dengan takzim. Ibu Sari menuntun tangan Ayu ke dalam kelas, di depan anak-anak yang duduk rapi. Ibu Sari meletakkan tangannya di pundak Ayu, lalu bicara dengan jelas, "Anak-anak, hari ini kita menyambut Ayu yang kembali ke kelas. Ibu sudah membaca tugas karangannya tentang bapaknya. Ibu mau memberitahu kalian, itu adalah salah satu karangan terbaik yang pernah ibu baca. Karangan itu mengajari kita pelajaran penting. Pekerjaan yang jujur apapun bentuknya adalah pekerjaan mulia. Nilai diri seseorang bukan dari mobil mewah atau baju mahal, tapi dari pengorbanan diam-diam dan rasa cinta pada keluarganya. Mari kita beri tepuk tangan untuk keberanian dan karangan luar biasa Ayu." Gemuruh tepuk tangan riuh terdengar. Banyak murid menatap Ayu dengan kagum. Pipi Ayu memerah karena bahagia. Matanya yang berbinar melirik keluar jendela, menatap ke arah saya. Saya mengacungkan jempol pada anak saya, dada saya dipenuhi rasa damai. Penyakit di sekolah ini telah dibersihkan. Lingkungan ini kembali pada wujud aslinya, tempat menanam benih kebaikan. Saya tersenyum, berbalik pulang untuk memulai hari yang baru. Malam itu, saya ingin memberi hadiah kecil bagi kami berdua. Setelah merampungkan laporan kasus, saya singgah ke toko mainan. Mengingat impian Ayu yang ingin melihat galaksi, saya membeli proyektor cahaya bintang bermotif astronot. Dengan kotak hadiah di tangan, langkah saya terasa ringan menuju kamar kos munggil kami. Tiba di rumah, makan malam sudah disiapkan dengan apik oleh Ayu, sepiring sayur rebus dan semangkuk daging sapi lada hitam kesukaannya. Sepanjang makan, Ayu berceloteh riang seperti burung kecil tentang hari pertamanya. Ia bilang Ibu Sari menjelaskannya dengan mudah, tak pernah memukul murid dengan penggaris, dan mengajari nyanyian daerah yang merdu. Melihat tawa lepas anak saya tahu, luka yang ditorehkan Ibu Rina sudah sembuh. Selesai makan, saya memanggil Ayu, menyodorkan kado itu. "Bapak punya kejutan untuk putri Bapak yang berani ini." "Selamat sudah kembali bersekolah dengan gembira." Ayu membelalak heran, lalu merobek kertas kadonya. Melihat proyektor bintang itu, ia berseru riang dan memeluk leher saya erat. Saya mematikan lampu kamar, menyalakan proyektor itu. Dalam sekejap, kamar kos kami yang sempit berubah wujud jadi galaksi. Sinar hijau dan ungu menyorot plafon, kelap-kelip bintang, buatan memenuhi ruangan. Ayu duduk bersila di kasur, menopang dagu, menatap bintang dengan kagum. Di bawah cahaya remang-remang itu, ia mengambil buku harian merah mudanya, menulisi halamannya. Saya duduk menyeruput kopi panas di sebelah, menatap putri saya, penuh cinta. Selesai menulis, Ayu menoleh dengan suaranya yang polos. "Bapak, aku baru saja menulis harapanku di buku harian. Hari ini hari paling menyenangkan buatku. Aku berharap kalau aku besar nanti, aku jadi orang pemberani, melindungi kebenaran dan menangkap penjahat kayak Bapak. Nanti Bapak, ajari aku silat ya, biar bisa melindungi orang." Saya tertawa lepas, mengusap kepala anakku. "Baiklah, Bapak janji ajari semua jurus rahasia. Tapi sekarang calon polisi harus tidur awal biar besok segar." Saya menyelimuti Ayu. Di bawah cahaya bintang buatan, anak itu segera terlelap, dengan senyum di bibir. Saya beranjak perlahan, merasa damai melihat wajah malaikat ini. Waktu berlalu tanpa terasa, sudah sebulan lebih sejak badai kecil di SD Pelita Bangsa berlalu, Jakarta mulai didatangi musim kemarau panjang, tapi hati kami terasa sejuk. Hidup kami telah memasuki halaman baru, damai dan dipenuhi gelak, tawa. Efek jera kasus itu menjadi pelajaran berarti bagi seluruh institusi pendidikan di ibu kota. Kelas Ayu di bawah bimbingan Ibu Sari menjelma jadi kelas harmonis, tanpa diskriminasi, penuh rasa pengertian. Hari ini, Minggu pagi yang cerah.
sebuah hari libur langka karena saya tidak ada tugas buruan. Saya memutuskan menghabiskan hari ini untuk mengantar Ayu ziarah ke makam ibunya di tempat pemakaman umum, TPU pinggiran Jakarta, sebuah janji yang sempat tertunda bulan lalu. Sejak kokok ayam terdengar dan tukang sayur lewat di gang, Ayu sudah bangun. Ia membereskan selimut, mandi, lalu membantuku menyiapkan keranjang ziarah, meletakkan bunga tabur dan beberapa botol air mawar, plus beberapa buah apel merah kesukaan almarhumah ibunya. Saya berganti pakaian kasual, mengikat keranjang di belakang motor bebek tua saya. Ayu naik sambil bernyanyi-nyanyi, kecil di sepanjang jalan raya, sejauh hampir 20 km menuju luar kota. TPU itu sepi dan menenangkan, terletak cukup jauh dari hingar-bingar ibu kota. Hanya ada desis angin menerpa dahan pepohonan yang menciptakan harmoni sunyi. Pusara istri saya berada di sudut asri, sering dibersihkan oleh penjaga makam, langganan kami, sehingga bebas dari rumput liar. Begitu tiba, Ayu langsung berlari mendekat. Ia tak takut, jemari kecilnya mengusap batu nisan hitam bertuliskan nama ibunya. Saya membakar dupa, meletakkan buah apel dan bunga tabur, lalu berdoa. Asap dupa wangi membubung, tipis, membawa hangatnya cinta pada yang telah pergi. Ayu melipat tangannya, matanya terpejam. Bisikan polosnya membelah hening makam. Ibu, hari ini Bapak libur jadi kita bisa jenguk Ibu. Ibu sehat di surga? Aku anak baik loh Bu. Aku dapat nilai 10 pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Guru baruku namanya Bu Sari, dia cantik dan lembut seperti Ibu. Bu, bulan lalu aku hebat loh, aku belain Bapak waktu ada orang jahat ngejek Bapak. Bapak juga heroik belain aku. Bapak pakai seragam polisinya, keren sekali Bu. Semua temanku kagum. Ibu tenang, ya, kami baik-baik saja. Aku mau belajar pintar biar besar nanti bisa jadi polisi, nangkap orang jahat dan jaga kedamaian. Kayak Bapak. Mendengar curhatan anak 9 tahun itu, hidung saya terasa perih. Sejak kepergian istrinya, hidup saya dirundung rindu dan rasa bersalah karena sibuk bekerja, acap kali menelantarkan Ayu sendirian. Namun, melihat kekuatan batin dan harga diri anak ini, saya yakin almarhumah tersenyum damai dari alam baka. Saya meletakkan setangkai mawar putih di nisan, berucap dalam hati pada istri. Istriku sayang, aku bawa anak kita ke sini. Dulu aku berjanji membesarkan Ayu jadi anak tangguh, takkan kubiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Aku sedang dan akan terus melakukannya. Lindungilah anak kita dari sana. Biarkan hatinya selalu bersih. Aku akan terus menjaga kepalanya tetap tegak, tanpa pernah menunduk di hadapan penilaian materi sempit. Kami cukup lama di sana, bercerita pada makam tentang apa saja tentang kucing, tetangga, tentang Pak Satpam yang kini selalu menyapa ramah. Saat pulang, langkah kaki Ayu sangat percaya diri, matanya memancarkan ketegasan iman. Badai, kemarin bukannya menenggelamkan, justru mengasah mental anak ini semakin kuat, dan percaya pada keadilan hukum. Menjelang malam, setelah Ayu terlelap kelelahan, saya merapikan kamar. Saat membuka laci, saya melihat kotak kayu rahasia itu. Di samping tanda pangkat, perwira tinggi yang merah menyala, tergeletak tugas karangan bahasa Indonesia, milik Ayu. Selotip tebal merekatkan sobekannya, menjaga tinta ungu itu tak memudar. Meski sudah disimpan sebulan, membaca tulisannya tetap membuat saya tersentuh. Tidak puitis, tapi itu cinta termurni untuk sang ayah. Di sepanjang karir, saya menghadapi penjahat kelas kakap, membongkar kasus kelas kakap. Tapi pertempuran, menjaga harga diri putri kecil saya di lorong sekolah, mungkin adalah pencapaian terbesar yang paling berkesan. Itu menyadarkan saya, kejahatan dan kebusukan bisa bersembunyi di mana saja, bahkan di ruang kelas yang terlihat bersih. Tugas seorang polisi dan ayah tidak hanya menangkap buronan di luar sana, tapi menjaga kepolosan hati anak-anak dari ancaman nilai materi murahan. Permen, lollipop 2000 perak dan buku sobek ini selamanya jadi pusaka paling berharga tentang cinta ayah dan anak. Bukti bahwa kualitas manusia tidak dinilai dari tebal amplop uang atau mahalnya mobil, melainkan dari pembelaan atas harga diri dan kebenaran. Perang kecil kemarin bukan cuma menyelamatkan Ayu, tapi anak-anak malang lain yang sempat ditindas keangkuhan. Saya mengunci kotak itu, menatap dari balkon ke langit bertabur lampu Jakarta. Di kamar sederhana ini, cinta sang ayah akan selalu hidup laksana mercusuar penuntun, menjamin masa depan putri kecilku untuk berjalan melangkah tegak lurus dengan kebaikan di dadanya. Karangan dan permen, stroberi ini adalah kawan terbaik kami di sepanjang perjalanan ke depan.